welcome to this channel. For you who are new, you are welcome to visit. You don't need to subscribe. You just enjoy the word of God. Buat saudara-saudara yang udah lama visit ini channel dan kembali lagi untuk diberkati hari ini, you are welcome. God bless you all. Buat Ibu Nermi, thank you untuk komennya. Terima kasih telah diberkati lewat firman ini. Juga Ibu Endang dari Semarang, Ibu Susi Koridama, dan Melki Rika. God bless you all. Yang lain-lain, baik Ibu Diana, thank you so much, dari luar negeri, dari dalam negeri, semuanya. You are all in my heart. Well, tentunya saudara udah belajar banyak dari episode-episode yang lalu. Kalau saudara belum hafal, saudara lebih baik ulang-ulang. Saudara bisa download saat saudara lagi masak, lagi kerja, atau lagi melakukan sesuatu yang bisa disambi ya. Tetapi lebih baik sih jangan sampai saudara terdistrak, kayak misalnya saudara lagi kerja really serius, saudara nggak bisa dengerin firman. Karena firman ini harus sungguh-sungguh saudara mendengarkannya, duduk dengan baik. Nah, misalnya saya lagi bersihin muka, saya lagi siap untuk dandan, saya lagi siapin makanan untuk bikin salad gitu, maka saya akan dengerin firman Tuhan yang sudah saya download. Banyak kali saya mendengarkan sampai berulang kali. Ada firman yang 1,5 jam itu saya bisa sampai 5 kali dengerinnya, itu masih kayak wow, why did I miss this gitu. Kayak kenapa kok saya bisa lupa ya, padahal menurut saya udah hafal firman itu, saya hafal judulnya gitu, tetapi kok bagi saya kok masih miss ya. Alright, so I have to repeat and dengerin lagi gitu. Nah, demikian juga dengan firman yang sangat berharga, sangat penting ini, saudara perlu untuk dengerin ulang, gak hanya dengerin tetapi nyatet. Dan kalau gak sempat saudara dengerin, maka saudara bisa baca catatan-catatan saudara. Kita di bulan-bulan awal ini, kita terus bicara mengenai bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dengan detail dan letter luck. Sebagaimana saudara sudah belajar mengenai bagaimana Musa dan Nuh disuruh membangun kemah suci dan membangun bahtera, mereka diberikan peraturan-peraturan mengenai kedetilan, bahkan kayunya aja berbeda, ukurannya aja berbeda. Jadi di dalam setiap langkah kehidupan kita, semuanya itu ada aturannya, detil-detilnya, ada warna-warnanya, ada waktunya, semuanya Tuhan tentukan karena kita milik Tuhan. Jadi kita tidak melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak kita sendiri, tapi sesuai dengan peraturan Tuhan. Saya bahkan mempelajari saudara, it's just something banget. Minum aja itu kehendak Tuhan. Yesus berkata, aku haus. Waktu dia bilang aku haus, dia minum itu untuk menggenapi firman Tuhan. Ya. Lalu dikatakan bahwa Harun gak boleh nangis saat anaknya mati. Nangis aja diatur, saudara. Kalau kita mau belajar yang detail seperti ini, maka kita akan mengerti hatinya Tuhan. Kenapa sih kok nangis aja diatur, minum aja diatur? Well, yes, semuanya ada aturannya ternyata. Kalau kita ini, kita miliknya Tuhan. Itu sebabnya belajar firman seperti ini membuat kita ini makin smart, makin tahu berjalan di dalam kedetilan kehendak Tuhan yang letter luck, sehingga kita nggak melenceng kanan kiri, kita nggak miss firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya itu mempelajarinya sampai segitunya, saudara. Nangis aja itu nggak boleh sama Tuhan. Yang boleh nangis itu jemaat, rakyat, orang-orang Israel untuk menangisi kasus itu.
Jadi ada kasus-kasusnya, tidak semua kasus kita melakukannya dengan sama, tetapi kita harus minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan, hati Tuhan untuk setiap kasus yang kita hadapi. Nah, hari ini kita akan belajar kegagalan seseorang mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa kita harus belajar hal itu? Karena supaya kita tidak mengikuti kesalahannya, tidak jatuh di kesalahan yang sama. Dia adalah Saul. Saul ini dia hadir, dimunculkan karena keinginan rakyat. Saudara, kita hidup, kita melayani, kita ada, kita hadir, harus hanya karena visinya Tuhan. Saul ini sebenarnya dia ini juga dimunculkan atau dicangkokkan karena kemauan rakyat. Yet, Tuhan tetap bisa mengurapi dan memakai dia kalau dia taat di dalam segala jalan-jalan yang Tuhan perintahkan, Tuhan tuntun kepadanya lewat Nabi Samuel. Ya, jadi dia ini muncul karena dosa bangsa Israel yang meminta raja. Seharusnya rajanya adalah Tuhan, dan Tuhan memberikan wakil yaitu Samuel, nabinya, untuk menolong bangsa Israel berjalan step by step sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tetapi mereka maksa, pokoknya kami butuh raja, pokoknya kami mau raja. Alright? Tuhan langsung ambil ini orang yang ganteng, tinggi, gede, tinggi lebih dari semua bahu mereka semuanya di bawah dia. Jadi dia sungguh-sungguh stands out ya, ganteng banget. Gak ada orang yang seganteng dia di seluruh Israel dan Yehuda, dikatakan ya. Semuanya kalah ganteng, kalah tinggi. Jadi Tuhan milih nih dengan harapan bahwa kalau seganteng ini rakyat akan lihat dia, kemudian apalagi kalau diurapi, maka wow, udah deh jadi gitu ya. What a mix. Nah, lalu mulailah perjalanan pelayanan visi yang Tuhan taruhkan kepada Saul. Awalnya dia ditolak, awalnya orang-orang melecehkan dia, tetapi dia pura-pura tuli. Nah, udahlah, terserah mereka mau ngomong apa. Pokoknya dia melakukan kehendak Tuhan. Mulailah dia melakukan kehendak Tuhan, dan saudara, saat visi itu mulai diaktifasi, maka Tuhan akan memunculkan kasus. Dan muncullah kasus dari orang Yabes Gilead. Ya, mereka matanya akan dicungkil, mereka meminta tolong Israel yang sudah berjanji dulu untuk melindungi mereka pada zaman Yosua. Dan akhirnya Saul ini langsung diurapi Tuhan, roh Tuhan ada padanya. Wow. Kemudian dia bangkit, dia serukan orang-orang Israel semuanya, dan mereka semuanya maju, dan akhirnya mereka menghalau musuh orang Yabes Gilead dan mereka menang, dan Saul akhirnya dipercaya. Wow, what a king. Akhirnya mereka menapiskan dia kedua kalinya karena dia menunjukkan diri bahwa sungguh-sungguh dia diurapi dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, itu awalnya. Tetapi kemudian Saul ini yang sudah diperingatkan oleh Nabi Samuel, kamu nanti menanti aku selama 7 hari. Sebelum nanti
kalian maju perang dan saya harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ini perintah rupanya saudara sudah disampaikan 2 tahun sebelumnya. Perintah ini disampaikan ketika Saul bertemu dengan Nabi Samuel pertama kalinya. Jadi saya belajar saudara bahwa saat Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, kapanpun, berapa puluh tahun yang lalu, Tuhan itu akan genapi, tetapi kita harus taat. Itu sebabnya kenapa saya berkata catat. Kalau saudara mendapatkan mimpi dari Tuhan, catat, dan saudara harus giring mimpi itu sampai kepada penggenapannya. Kalau mimpi itu bukan dari Tuhan, coret, saudara batalkan, tetapi saudara harus hati-hati. Nanti kapan-kapan saya ingin sharing mengenai mimpi yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Betapa pentingnya mimpi-mimpi itu, karena Tuhan itu berkomunikasi kepada kita lewat mimpi juga. Ya, sebagaimana Tuhan datang kepada Salomo di malam hari pada waktu dia tertidur, Tuhan enak bicara karena rohnya saat tenang ya, gak ada gangguan, jadi Tuhan bisa bicara. Pada saat Tuhan berikan mimpi, bicara lewat mimpi, rupanya Salomo ini juga menjawab di dalam mimpinya, tetapi pada waktu bangun, tahulah dia bahwa dia itu ternyata bermimpi. Tetapi saat Tuhan berbicara lewat mimpi dan digenapi, ada aktivasinya saat 2 perempuan sundal itu membawa bayi, salah satu bayi dari mereka, dan diperebutkan. Dan dengan wisdom Tuhan yang Tuhan titipkan kepada Salomo itu, Salomo bisa memecahkan masalah mereka yang rumit bagi mereka dan rumit bagi bangsa Israel, karena mereka nggak tahu itu bayi siapa. Nah, disitulah kita tahu, kita belajar bahwa saat Tuhan berbicara kepada kita, baik lewat mimpi, baik lewat peneguhan-peneguhan orang lain, baik Tuhan berikan impresi di dalam roh kita, ataupun nubuatan-nubuatan, saudara catat baik-baik. Hati-hati. Saya banyak sekali dituntun Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang pada saat khususnya pada saat IDTC. Pada saat IDTC selesai pengutusan di hari terakhir, Tuhan akan mengurapi saya, memberikan word of wisdom, ya, kata-kata marifat, dan saya mendoakan orang satu persatu. Kadang-kadang nggak saya semua, kadang-kadang ada rekan saya juga yang saya minta untuk membantu saya karena banyak dan karena untuk menyingkat waktu. Tetapi kadang-kadang juga ada di mana Tuhan tidak gerakkan saya untuk mendoakan mereka. Tetapi seringkali, mostly, Tuhan meminta saya untuk mendoakan mereka. Nah, salah satu yang saya ingat, atau salah 2 atau salah 3 yang ingin saya ceritakan kepada saudara saat ini, karena betapa pentingnya hal itu ya, yang berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Betapa pentingnya hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kita, walaupun itu lewat mimpi, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat nubuatan, dan konfirmasi dari roh saudara sendiri, itu harus dicatat dan digiring. Nah, salah satu di dalam pengutusan itu saya berdoa kepada seorang yang mana saya nggak ingat saudara, karena banyaknya ya, udah hampir 1000 ya. Jadi saya nggak ingat, tetapi ada seseorang yang kemudian dia berkata, "Ibu, waktu ibu doa, saya ini kan rekam bu. Sebelah saya itu ibu berdoa begini, Tuhan memberikan waktu kamu tidak lama. Lakukan pekerjaan visi yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak lama waktunya," katanya begitu. Nah, kemudian dia berkata, "Bu, itu 1 tahun yang lalu. Sekarang beliau dipanggil Tuhan, Bu." Oh, saya ini hati-hati dengan kata-kata saya, karena saya tahu kalau Tuhan pakai saya untuk mengatakan sesuatu, itu akan terjadi. Dan bahaya sekali jikalau saya tidak
menjaga mulut saya, memakainya hanya untuk kepentingan-kepentingan sorga. Itu sebabnya pada saat saya menyampaikan seperti itu, saya tahu itu dari Tuhan. Saya udah gak ingat sama sekali. Dan kemudian orang tersebut gak ada. Pada saat doa yang lain, yaitu pada saat itu ada seorang anak yang sangat masih muda sekali ya. Saya sudah sampaikan ini di episode yang lain, mungkin saudara lupa ya, tetapi ini untuk mengingatkan saudara dan untuk meneguhkan dari apa yang ingin saya sampaikan. Anak ini saya doakan, saya nggak ingat, tetapi kemudian mamanya ikut IDTC dewasa, dan mamanya ini waktu saya lagi antri makan dengan peserta, mamanya ini deketin saya, "Ibu, saya mau bicara." Saya pikir, silakan Bu, ngantri maju di depan saya gitu. Enggak Bu, saya hanya mau nyampein sama Ibu. Ibu ingat nggak anak saya Tim gitu. Yang mana ya, karena ada 2 tim waktu itu. Tim Timothy ya. Oh yang kecil Bu. Oh iya saya ingat. Gimana Bu? Kenapa dengan anak itu? Gimana sekarang? Gitu. Ibu, waktu saya mengandung dia, saya doakan dan saya berkata, Tuhan, saya ingin anak ini jadi dokter atau insinyur gitu. Atau kalau saya nggak ingat gimana ya ceritanya, pokoknya kalau nggak itu ya pendeta gitu ya. Lalu itu kan kemauan dia. Ya, kemudian dia berkata, pada saat anak ini sudah mulai sekolah, Bu, sekarang dia lagi milih jurusan. Lalu waktu dia tes di jurusan kedokteran nggak diterima, Bu. Lalu, wah gimana ya, berarti insinyur dong. Atau pendeta gitu, 2 atau 3 ini saya lupa. Lalu saya lagi mikir-mikir begitu, lalu saya ikutkan YI, yaitu Youth IDTC. Dan pada saat pengutusan saya datangkan, mama papanya biasanya kami undang untuk mereka datang, keluarganya juga, mereka bisa datang, mereka hadir. Maka pada saat ibu doa, saat sampai kepada Timothy, ibu tumpangin tangan kepada Timothy, ibu berkata begini, kamu tidak akan jadi dokter, tidak akan jadi apa, tetapi kamu akan jadi scientist. Saya berkata begitu. Jadi saya nggak ngomong apa-apa dulu yang lain, langsung kamu bukan menjadi dokter, tapi kamu menjadi scientist. Jadi ibu, saya kaget sekali ibu ngomong begitu. Jadi seolah Tuhan itu langsung menjawab pertanyaan saya gitu. Ini anak mau dibawa kemana Tuhan, visinya apa? Nah, yang seperti itu harus dicatat. Dia akan menjadi saintis dan kemudian harus digiring sampai ke arah sana. Jangan sampai salah. Ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Saya ingat lagi, satu lagi aja. Tahun lalu, awal tahun 2020 ya, saya pergi ke Papua. Salah satunya saya sedang mengadakan seminar hamba Tuhan di salah satu hotel di Jayapura. Di hotel itu saya mendoakan orang-orang, dan salah satunya saya mendoakan seorang bapak. Saya nggak ingat nih, kemudian berapa, kayaknya 2-3 bulan kemudian ada kabar dari bapak tersebut. Dia berkata, apa yang Ibu Meg doakan kejadian banget nih. Ibu Meg berdoa begini, dalam waktu yang dekat kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar, tetapi kamu harus tahu di hati kamu apakah ini dari Tuhan atau tidak. Kalau bukan dari Tuhan, tolak. Karena walaupun uang besar itu akan menjerat kamu. Dan dia berkata, ini saya mendapatkan tawaran pekerjaan yang gede banget dari pemerintah. Saya itu bukan pengikut tender yang besar, tetapi ini kali jumlahnya gede banget, 6M atau apa gitu ya. Itu salah satunya. Tapi saya berkata di dalam doa itu, dia mesti hati-hati jaga. Kalau bukan dari Tuhan itu akan menjadi jerat bagi dia, tetapi kalau dari Tuhan itu akan memberkati dia, dan dia akan dipakai Tuhan untuk hal itu. Tetapi
Yang seperti ini harus dijaga, harus digiring, harus hati-hati. Entahkah itu 3 bulan, entahkah itu 2 tahun, entahkah itu 15 tahun. Sampai sekarang saya masih menantikan saudara apa yang disampaikan oleh seorang nabi 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Masih belum kejadian, tetapi karena saya tahu apa yang diucapkan itu, saya tulis, dan nggak usah saya tulis, itu sudah ada di sistem saya. Nanti kalau saya ada di satu tempat, satu area, satu atmosfer yang saya tahu didescribe oleh nabi itu, maka tahulah saya harus melayani itu. Nah, ini Saul 2 tahun sebelumnya sudah dibilangin, nanti kamu harus menantikan aku. 7 hari aku akan datang. Nah, dia menantikan rakyat. Rakyat udah terserak-serak semuanya, dia sangat ketakutan, dan dia belum mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Maksudnya bukan dia. Walaupun dia raja, dia tidak punya hak sama sekali untuk mengadakan persembahan ini. Hanya seorang nabi hamba Tuhan saja yang diurapi oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan. Pada zaman-zaman berikutnya, ada juga seorang raja yang berani-beraninya dia mempersembahkan ukupan. Bahaya sekali kalau bukan Tuhan yang nyuruh, saudara. Walaupun kamu kaya, walaupun kamu raja, walaupun kamu pemerintah, walaupun kamu punya duit banyak, tetapi kalau bukan Tuhan yang suruh, bukan tugas kamu, itu tugas hamba Tuhan, kamu gak boleh melakukannya. Banyak orang berpikir, kayaknya gampang, saya bisa melakukannya, saya bisa mendoakan ini, saya bisa melakukan itu, cuma dalam nama Tuhan Yesus numpangin tangan kan, kayaknya gampang, tetapi ternyata tidak semuanya bisa melakukannya. Saya satu kali itu pergi di Toraja ya, di Toraja lama sekali itu. Saya ke sana, hamba-hamba Tuhan semuanya kumpul di sana, ada 400 atau 600 hamba Tuhan di sana. Kemudian saya itu pengen naik bentor, belum pernah naik bentor, becak motor ya. Di sana ada bentor, jadi setelah selesai saya mau balik itu ke Hotel Misiliana, saya naik bentor. Sementara mereka semuanya sudah ke hotel untuk menantikan makan, siap untuk makan gitu. Lalu saya ditelepon, "Ibu, di mana? Kok belum datang?" Saya bilang, "Saya masih dalam perjalanan nih naik bentor. Kami mau makan ini, kami belum makan kalau ibu belum datang untuk doa." Saya bilang, "Kalian doa saja, kenapa harus menanti saya?" "Enggak ibu, ini kami hamba-hamba Tuhan, kami menantikan ibu yang berdoa." Aduh, kok begitu ya? Akhirnya saya cepat-cepat saya datang, dan kemudian mereka semuanya sudah kelaparan menantikan saya. Tidak di semua event harus begitu, saudara. Tetapi mereka itu begitu menantikan, begitu menghargai hamba Tuhan, dan saya berdoa dan urapan Tuhan turun dan mereka diberkati. Nah, demikianlah kita harus tahu bahwa enggak semua kita orang-orang biasa melakukannya. Waktu itu Raja Uzia, karena dia ini merasa dia layak, karena dia raja, makin lama makin sombong. Waktu dia membakar ukupan itu, yang terjadi apa? Para imam yang berani, mereka menegur dia di belakangnya, mereka mengikuti dia, berkata, "Hai Uzia," gak lagi ngomong raja ya, "Hai Uzia, kamu tidak menghormati Tuhan." Dan kemudian yang terjadi, dia kena kusta langsung di jidatnya. Dia pun cepat-cepat, karena dengan kusta itu dia najis, dia tidak boleh ada di dalam bait Tuhan ya. Akhirnya dia pergi. Inilah bahayanya jikalau kita ini nggak dengar Tuhan secara letterlek. Sangat bahaya sekali Saul ini main-main.
Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia pikir dia ini layak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan langsung berkata, aku menyesal telah mengangkat dia sebagai raja. Dan Saul ditolak oleh Tuhan saat itu juga untuk menjadi raja wakil Tuhan bagi bangsa Israel. Walaupun dia memerintah sampai 40 tahun, saudara, tetapi Tuhan sudah menolak dia. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, gak berkenan sama Tuhan. Karena sudah ditolak. Saudara, saat seseorang itu gak taat, apa aja yang dilakukan kalau sudah gak berkenan sama Tuhan, Tuhan gak menghargainya, saudara. Kita mau melakukan apapun, jungkir balik, kayaknya nampaknya rohani, nampaknya di mimbar, tetapi kalau nggak taat sama Tuhan, Tuhan nggak berkenan. Itu sebabnya kita belajar hari-hari ini terus, kita belajar bagaimana kita memperkenankan Tuhan, bagaimana kita menggiring setiap nubuatan, setiap doa, setiap mimpi, sampai kita ini masuk ke dalam pengenapannya. Kita nggak gagal, kita tidak meleset di dalam apa yang Tuhan tuntun kepada kita. Saya belajar, saudara, kalau sudah ditolak Tuhan seperti ini, sudah distorsi, ya, sudah distorted, sudah keropos dalamnya. Orang yang udah gak taat udah keropos dalamnya, lalu sudah corrupted karena dia gak mau dengar sama Tuhan. Dan dari sana juga akhirnya saya belajar, saudara, bahwa ternyata kalau seseorang itu tidak di-breeding oleh Tuhan, ya, tidak dibesarkan dari awal seperti Daud nantinya pengganti dia, ya, ternyata kalau cuman cangkokan aja, itu akarnya nggak masuk, nggak kuat. Jadi kena ujian, langsung dia patah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, dia berkata bahwa jangan mengangkat penatua yang baru bertobat, karena mereka itu belum kuat imannya, belum dididik di dalam Tuhan. Nanti dia jatuh di dalam kesombongan dan dicobai iblis. Ini saya belajar di dalam pelayanan, walaupun mereka itu kelihatan nampak semangat sekali, wah, menggebu-gebu ingin melayani dan sebagainya, tetapi tetap saja ada di dalam didikan dulu, ada di dalam bimbingan. Karena bukan seseorang yang baru keluar dari teologi, yang kayaknya pinter orator, yang pinter berdebat dan sebagainya. Bagi saya belum menunjukkan karakter yang kuat, kerendahan hati, kehambaan. Itu sangat penting sekali. Itu sebabnya di dalam pelayanan kami, saya ini sangat-sangat hati-hati untuk mengangkat orang-orang yang duduk di dalam kepemimpinan. Dan saya juga, karena kesalahan saya awalnya hanya melihat luarnya saja, dan akhirnya saya juga menuai kesalahan-kesalahan begitu, ya. Dan mereka keluar, mereka menjelek-jelekan, dan mereka putus di tengah jalan, mereka nggak tahan dengan didikan dan sebagainya. Ya, itu pembelajaran. Tetapi di sini kita belajar bagaimana Tuhan juga belajar, saudara, bahwa mengangkat Saul dengan hanya mengurapi, ternyata urapan itu tidak menolong untuk mendewasakan karakter seseorang. Think about that. Urapan itu tidak menolong mendewasakan seseorang untuk memiliki karakter yang baik. Buktinya, dia itu kejar-kejar Daud. Dia mau bunuh Daud. Dia berkata, ayo kita berpuasa, tetapi orang-orang yang sudah ditolak Tuhan, gak taat sama Tuhan, berpuasa itu gak ada gunanya, lebih baik taat
dulu sama firman Tuhan, minta ampun, taat, karena gak ada gunanya. Itu hanya liturgi religius yang tidak berguna, diketawain oleh iblis. Dia kejar-kejar Daud, dia mau bunuh Daud, dia sudah berusaha lempar tombaknya bunuh Daud sudah 2 kali. Gak ada gunanya, semuanya itu campuran. Yang cangkokan seperti ini gak bertahan lama. Pada waktu saya diminta untuk mengadakan seminar di Tegal, waktu itu seharian penuh seminar 4 sesi. Beberapa sudah saya YouTube kan, saudara bisa ngeliat ya di sana bagaimana saya menceritakan perjalanan pelayanan, perjalanan pengurapan, bagaimana Tuhan bisa pakai kita, saudara. Kemudian di sesi tanya jawab ada seorang yang nanya, kok kayaknya ribet banget, kok lama banget sih untuk dipakai Tuhan dengan kuasa, urapan, dan otoritas. Semua orang tuh maunya singkat, instan, maunya langsung seperti Saul, diurapi dan jeder, bisa jadi raja, bisa jadi orang yang luar biasa, bisa berdiri di mimbar, bisa display kuasa. Maunya begitu, tetapi mereka nggak mau duduk sama Tuhan, nggak mau menantikan Tuhan, nggak mau belajar firman, maunya langsung. Saya berkata, orang-orang yang seperti itu nggak akan kuat, saudara. Pernah satu kali seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, orang desa, dan kemudian akhirnya orang dari Jakarta ini tahu ya, dari ini orang Indonesia ya, di desa di area Jawa Tengah ini, cerita dari papi saya. Kemudian karena orang di Jakarta ini tahu gimana memanfaatkan orang tersebut, sebenarnya manfaatkan dalam arti yang baik ya, membawa orang tersebut di satu arena yang lebih besar gitu, disewakan gedung yang besar, disewakan stadion, dan kemudian begitu banyak orang datang dan disembuhkan gitu. Lama-lama istrinya ini berpikir, loh kok enak banget semua uang persembahannya dibawa manajer ini, promotor ini, kami kok dikasih sedikit. Akhirnya istrinya berkata, enggak deh, lain kali saya yang jadi manajernya, saya yang pegang uangnya ya. Dan waktu istrinya melakukan itu, nggak lama kemudian langsung susut. Orang-orang nggak ada yang datang lagi, orang-orang nggak disembuhkan. Too bad. Kalau tidak masuk dalam bimbingan, kalau tidak diajarin, kalau karakter dan hatinya itu tidak dibentuk, tidak ditolong, maka yang seperti itu hanya berlangsung sebentar aja. Saudara, kita ini bicara mengenai roh, kita roh ke roh. Kita harus dibangun kuat dulu sebelum kita bisa mengangkat roh orang lain. Jangan pikir bahwa mereka itu hanya manusia saja, mereka hanya pendengar saja, mereka bisa dikelabui. Nggak bisa, saudara. Itu roh manusia. Dan jangan lupa, kita ini ada di dalam zona warfare. Kita ini roh dengan roh setiap hari. Kita ini berperang. Kalau saudara tidak menguatkan roh saudara, manusia roh saudara tidak berperang di alam roh dan menggunakan senjata-senjata rohani, maka saudara kalah. Jadi dicangkokin seperti ini, seperti Saul ini, nggak ada gunanya karena dia tidak belajar the spiritual lesson, the spiritual warfare. Dia juga tidak menggunakan spiritual armor. Dia hanya berpikir, saya bisa maju, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Inilah bahayanya jikalau seorang masih muda di dalam roh. Walaupun secara umur dia sudah dewasa, dia sudah punya anak yang besar-besar, tetapi dia masih sangat bayi yang harus dibimbing. Nah, orang-orang yang merasa dewasa kemudian tidak mau dibimbing, mereka adalah orang-orang yang sombong yang akan dengan cepat mereka jatuh.
Inilah kita belajar dari Saul, saudara, bagaimana kita menghindari kesalahannya saat Tuhan berbicara, maka kita harus mengikutinya, kita mencatatnya, sekalipun itu sudah tahunan. Kalau belum terjadi, belum digenapi, kita tunggu sampai penggenapannya dan kita harus taat. Saul ini gagal bertubi-tubi. Setelah kegagalan itu, karena dia tidak mau bertobat, dia gagal lagi, disuruh membunuh semua Agag dengan semua rakyatnya, dengan semua lembu, sapi, semuanya. Dia menyisakan yang terbaik. Lalu dia beralasan terus, saudara. Kegagalan demi kegagalan terjadi sampai Tuhan berkata, aku sudah sangat nyesel, aku akan bangkitkan seorang. Dan Tuhan mulai breeding kali ini. Tuhan breeding Daud dari masa mudanya, dikasih ujian singa, kasih ujian hadapin beruang ya. Lalu dia pun mencintai Tuhan di dalam penantiannya. Dan untuk breeding Daud ini lama, saudara, puluhan tahun, kalau nggak 10 lebih, kira-kira sekitar sekian tahun Daud ini di-breeding oleh Tuhan. Dia ditempatkan menjadi perwiranya Saul, dia maju perang, dia dikejar oleh Saul, dia pergi lari sana lari sini, dan dia harus menghindar dari Saul. Tetapi kesemuanya itu menolong dia untuk dia kuat akarnya sampai kemudian Tuhan dudukkan dia menjadi raja. Jadi rupanya Tuhan juga belajar dari kesalahan, saudara. Kesalahannya bukan Tuhan, tetapi kesalahannya mereka meminta raja dan Saul yang seharusnya dia bisa. Tuhan berkata, sedianya kamu taat, aku sudah memberikan kepadamu semua kerajaan Israel ini menjadi rakyat kamu. Kamu turun-temurun, seharusnya Yonatan bisa menjadi raja, seharusnya anak-anaknya dia. Tetapi pertama langsung dipotong, dan kemudian dari tunas Daud Tuhan memunculkan terus sampai kemudian Kristus lahir dari tunas Daud. Walaupun setelah Daud kegagalan-gagalan anak-anaknya, tetapi Tuhan tetap menyisakan dari keluarga Daud. Karena apa? Daud berkenan di hati Tuhan. Saudara, kerinduan saya agar melalui firman-firman yang disampaikan hari ini, mari kita belajar untuk mengikuti jalan Tuhan secara detail. Jangan sampai kita ini menyukakan diri kita sendiri, kesenangan diri kita sendiri, tapi kita harus berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan yang letter-letter. Saya Magdalene Kawoco, blessing all of you dimanapun saudara berada. God bless you.